Apa itu predator harga? Kenapa suka dengan politik? Kenapa mau terjun di dunia politik? Kenapa mau bergabung? Dan kenapa mau ikut andil? Coba jelaskan. Apa itu predator harga? Lihatlah ya, sekarang ada kasus yang sangat miris sekali. Ketika di TikTok atau live streaming platform ya, e-commerce yang sudah menjadi social commerce, itu kombinasi di mana produk-produk yang dipasang, yang dijual itu misalnya kerudung atau mukena yang harganya, kalau mohon maaf ya, kalau UKM kita mungkin dia dengan biaya produksi baru dia jual itu satu piecesnya kerudung atau mukena 100.000, tapi di live streaming lewat TikTok dan sebagainya itu 96.000 sudah dapat 2 pieces. Ngeri nggak? Ada bahkan yang lebih murah lagi. Bahkan ada yang lebih murah Sampai dengan bahan katun bahkan. Ya, sampai 50.000, 30.000 tuh sudah bisa. Sebenarnya itulah predator harga. Itu yang merusak sebenarnya komposisi UKM kita. Karena pasar bebas memang tidak bisa dibendung kan. Dari pasar-pasar, market-market kita dijadikan target oleh produsen dari China. Dia pajang produknya di TikTok, baru orang jadi affiliate berbondong-bondong menggunakan akunnya masing-masing dan menjadikan salah satu produk di etalase keranjang kuningnya adalah produk yang murah ini. Oh, orang berlomba-lomba untuk menjualnya. Ini yang merusak sebenarnya pasar. Nah, bukan merusak pasar karena apa? Karakter pasar kita ini, orang itu nggak setia dengan akhirnya dengan toko. Orang nggak setia akhirnya dengan akun. Orang nggak setia lagi dengan personal brand. Tapi orang setia dengan kebutuhan dan harga. Padahal dulu itu nggak begitu. Orang itu setia pada pelayanan. Orang itu dulu setia dengan brand, dengan produk. Karena hadirnya social commerce ini dengan live streaming platformnya, dengan keranjang kuningnya menjadi etalase yang dimana dipajang harga menjadi predator harga, rusaklah UKM kita. Sepi-sepi yang ada mulai menyepi kan, sepi. Terutama pasar. Pasar atau swalayan itu luar biasa sepi. Pedagang mengeluh. Ini jangan bilang. Mama, orang tua saya kan pedagang 27 tahun berdagang di pasar, selalu laris. Hanya karena sering kebakaran, sudah 3 kali kebakaran pasarnya selama 27 tahun itu. 2 kali, mohon maaf, yang satunya itu karena pindah pasar. Tahukah Anda bahwa orang-orang di pasar tradisional itu mengeluh karena pembeli terkait dengan produk fashion dan lain-lain itu, orang kenapa belanja semua lewat platform social commerce dengan ongkir gratis. Naudzubillah, itu diskon. Akhirnya merusak ya perilaku pasar kita. Jadi perilaku pasar kita ini diobok-obok oleh predator harga. Itu sih menurut saya. Oke, saya bertanya lagi. Kenapa suka dengan politik? Kenapa mau terjun di dunia politik? Kenapa mau bergabung? Dan kenapa mau ikut andil? Coba jelaskan. Inilah tujuan saya, untuk memperbaiki ekosistem bisnis. Tidak ada yang menyuarakan itu. Kita dari kalangan entrepreneur melihat betul rusaknya pasar, rusaknya persaingan di pasar karena datangnya ahlan wa sahlan dari China. Ya, ini yang harus disuarakan. Ini yang nggak didengar. Walaupun warga teriak-teriak di bawah demo dan sebagainya, tapi pengusaha-pengusaha Cina sudah menutup telinga para pemangku kebijakan kita dari kalangan eksekutif. Nah, yang bisa mengimbangi itu adalah kalangan legislatif. Makanya kenapa
ini cuma salah satu cara saja untuk bisa memperjuangkan suara dari rakyat, untuk bagaimana caranya UKM kita ini bisa kembali normal sedia kala gitu. Tapi tetap modern, tetap maju ya, nggak ketinggalan zaman juga gitu. Karena kita juga kalangan milenial yang tahu betul bagaimana UKM kita punya mitra, ada ribuan orang yang akhirnya membantu menjualkan produk kita. Itu sangat luar biasa dampaknya. Nah sayangnya itu karena lihatlah apa yang terjadi kalau kita tidak memegang pangku politik. Ini kan cuma ikhtiar saja, terpilih atau tidaknya ya tetaplah kita bagaimana berjuang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau kita misalnya melihat kemungkaran, apa kata Rasulullah, barang siapa melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu, biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ataful iman. Jika kita melihat kemungkaran dengan tangan kita, berarti tanda tangan pemangku kebijakan. Karena tanda tangannya ini bisa mengubah. Ya. Kalau tidak dengan tangan kita tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan bersuaralah. Sampaikan aspirasi itu. Nah, karena di Indonesia ini ada namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itulah cara kita menyalurkan aspirasi lewat mereka-mereka ini yang mewakili suara kita. Tapi kalau itu tidak ada semua, kita tidak punya wakil, kita tidak punya pemangku kebijakan yang pro ke kita, maka yang ketiga adalah fabi qalbihi, kita dengan doa, dengan menolaknya mentah-mentah dari hati kita, minta sama Allah semoga Allah bisa mengubahnya, karena yang bisa mengubah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, itu alasan saya, my darling. Oke. Alhamdulillah gitu. Ntar kita lanjut ya, karena kita sudah masuk waktu sholat asar. Watch carefully. Jalan-jalan ke pasar beli es, ketemu penjual senangnya melayani. Jalan pemilu banyak tim sukses. Ingat tusuk nomor 4, Sarwandi Eka Sarbini. Ini dia.